Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai KPA kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biar kami persiapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mengerti apa yang Engkau ingin lakukan, Engkau ingin kami perbuat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini KPA tanggal 3 Maret 2021 kita akan belajar tentang mengampuni. Ada 3 alasan mengampuni yang akan kita bahas satu persatu pada sore hari ini. Karena itu mari persiapkan hati kita dan persiapkan Alkitab kita, alat tulis kita jika kita ingin mencatatnya. Kita mulai dan membuka firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Bapak Ibu semua, mengampuni merupakan hal yang sulit dilakukan. Apalagi jika perasaan kita terluka dan terluka sangat dalam. Belum lagi jika luka tersebut dilakukan oleh orang yang kita kasihi atau oleh orang yang kita percayai. Perasaan terluka itu sangat mempengaruhi emosi kita sehingga sulit bagi kita untuk tidak terluka atau tidak kecewa. Firman Tuhan dalam Kolose 3:13 jelaslah mengatakan, sabarlah terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, karena Tuhan telah mengampuni kita. Jelaslah bahwa firman Tuhan tidak mengacu pada alasan apapun yang kita miliki untuk tidak memaafkan. Mungkin bagi kita memaafkan perlu melihat, menakar, dan memilah siapa yang menyakiti kita, cara apa yang melukai kita, dan pada saat apa dia melukai kita. Kata firman Tuhan, tidak melihat siapa dan bagaimana, pengampunan tidak ada hubungannya dengan apakah orang tersebut layak atau tidak mendapatkan pengampunan dari kita. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengampuni tanpa melihat siapa dan alasan apa kita perlu mempertimbangkan pengampunan kita. Yaitu yang pertama, kita mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, karena Tuhan telah mengampuni kita. Kalimat terakhir di Kolose 3 ayat 13 adalah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Mengampuni tidaklah memiliki alasan kecuali karena kita telah diampuni. Hanya itu saja, tidak ada alasan lainnya. Dosa kita yang merah bagai kermisi menjadi putih seperti salju. Dalam Yesaya 1 ayat 18. Dosa kita ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Harga yang mahal untuk dosa manusia hina seperti kita. Namun pengampunan yang Tuhan berikan tidak melihat kehinaan kita, melainkan menaikkan kita dari lembah dosa ke padang rumput yang hijau. Demikianlah seharusnya kita mengampuni orang lain. Meski berat dan butuh harga mahal yang harus kita bayarkan demi pengampunan kepada orang yang kita anggap tidak layak, namun tetap kita lakukan pengampunan tersebut. Demikianlah kita menggenapi firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Forgiveness atau pengampunan atau mengampuni adalah cara kita menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Sekaligus menjadi cara kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pengampunan bukan himbauan, namun satu perintah yang jelas dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Alasan yang kedua, kita harus memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, karena jika tidak, maka kebencian akan mengendalikan kita. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kebencian membuat kita sengsara dan menderita. Kebencian membuat kita terjebak masa lalu dan kita akan sukar keluar dari mimpi buruk kita ketika kita tidak mau melepas kebencian tersebut dengan mengampuni. Apa itu kata terjebak masa lalu? Terjebak masa lalu adalah situasi yang kita alami dan kita tidak bisa lupakan. Terjebak masa lalu bisa saja karena masa tersebut merupakan masa yang paling indah, atau sebaliknya,
Masa yang paling sangat buruk sehingga kita sulit untuk move on dan sulit menerima kenyataan. Dan menerima kenyataan bahwa saat ini itu berbeda dengan esok juga akan berbeda. Di situasi yang buruk, karena kita disakiti, maka kebencian itu akan menjadi dendam. Dendam akan muncul bersamaan dengan trauma. Dan kedua hal itu yang membuat kita terjebak masa lalu. Kita sulit untuk move on dan bergerak seperti sebelum ada kejadian tersebut. Sangat berbahaya ketika seorang dikendalikan oleh dendamnya atau kebencian yang tadi. Yang dia lakukan akan lebih merusak dan menyakiti. Adolf Hitler contohnya melakukan pembantaian orang Yahudi karena perlakuan kejam ayah tirinya yang seorang Yahudi. Dan dendam masa kecilnya itu membuat dia berpikir bahwa semua orang Yahudi sama. Karena itulah kemudian terjadi keputusan yang dia buat berfokus juga pada perlakuan kejam terhadap orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah Hitler puas? Tentu tidak. Apakah pembalasan dendamnya sepadan? Tentu tidak. Yang dia lakukan lebih berat. Ayahnya yang orang Yahudi itu hanya menyakiti Hitler, tapi Hitler membalasnya kepada hampir 4 juta orang Yahudi. Dendam punya karakteristik seperti lubang hitam yang tidak ada ujungnya. Dia akan menyedot terus, dia akan membuat kita tidak pernah terpuaskan meski kita sudah membalas berkali-kali lipat lebih kejam kepada orang yang telah menyakiti kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan hal buruk tersebut menguasai kita? Saya yakin jawaban kita adalah tidak. Meski sulit, mari kita bebaskan diri kita dengan mengampuni orang yang menyakiti kita. Meski itu berat dan membuat kita berkorban perasaan. Karena kita akan mengalami kelegaan dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga, kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita karena kita membutuhkan lebih banyak pengampunan kelak. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan adalah jalan dua arah. Kita tidak dapat pengampunan tanpa mengampuni terlebih dahulu. Mengampuni seperti jembatan menuju pengampunan Tuhan. Kita tidak mungkin merusak jembatan yang akan kita lewati. Demikian pula kita tidak akan mendapatkan pengampunan jika kita tidak mengampuni terlebih dahulu. Jika kita tidak mengampuni orang, maka jangan berharap untuk berdoa meminta pengampunan. Jika kita tetap bersikeras tidak mau mengampuni, maka bersiaplah untuk jangan membuat kesalahan. Karena jangan sampai kita kelak mengharapkan pengampunan saat kita membuat kesalahan. Mengampuni berarti kita membuka pengampunan Tuhan di masa yang akan kita lewati esok hari. Pengampunan dari Tuhan adalah anugerah bagi kita. Sebagai anugerah, maka kita hidup dalam anugerah tersebut. Wajib memberikannya kepada orang yang bersalah kepada kita. Dengan begitu, kita akan hidup benar di hadapan Allah. Tidak perlu berdalih kita menahan pengampunan agar orang tersebut sadar bahwa apa yang dilakukannya kepada kita adalah salah. Karena apa gunanya pembalasan yang kita lakukan kepada dia? Apakah membuat orang tersebut sadar? Ataukah hanya memuaskan dendam kita? Bukankah pembalasan yang kita lakukan akan membuat kita sama dengan orang tersebut? Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita persiapkan kartu maaf yang banyak jumlahnya. Sehingga ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita bisa memberikan maaf dengan mudah dan dengan ringan. Mengampuni orang lain akan mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadah KPA online ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Biar Engkau memberikan kami kekuatan hikmat dari surga agar kami memiliki hati yang luas, pemikiran yang baik dan pemikiran yang
besar agar kami bisa mengampuni orang lain. Dan biarlah kami Engkau jauhkan dari rasa dendam, kebencian, sehingga kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu yang mengendalikan hidup kami, bukan dendam dan kebencian yang mengendalikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, baik dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami. Biar Engkau memberikan kami kesehatan, hikmat dari surga, agar kami bisa bekerja, beraktivitas dengan baik, dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah KPA ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.